Selamat siang Sobat Budidaya, saya Artika Ayu dalam Explore Budidaya. Kali ini saya sedang berada di Kalimantan Selatan, tepatnya di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandi Angin, salah satu unit teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Balai ini memproduksi induk unggul dan benih bermutu berbagai macam ikan air tawar seperti ikan belida, ikan papuyuh, ikan gabus haruan, dan lain-lain. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu ikan yang digemari oleh masyarakat Banjarmasin. Bahkan, ikan ini dapat meningkatkan daya tubuh anak, memperbaiki gizi buruk, mempercepat luka penyembuhan pasca operasi, dan luka diabetes. Jangan kemana-mana ya Sobat Budidaya, yuk ikutin liputan saya terus sampai habis. Sobat Budidaya, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Aulia, Prekayasa Muda di BPBAT Mandi Angin. Selamat siang Pak Aulia. Selamat siang. Sobat Budidaya kan penasaran nih Pak, apa itu ikan gabus haruan? Bisa dijelaskan Pak, apa itu ikan gabus haruan dan apa keunggulannya? Ikan gabus haruan adalah ikan perairan umum yang ada di Kalimantan Selatan khususnya dan Kalimantan umumnya. Ikan gabus haruan ini adalah ikan yang digemari oleh masyarakat Kalimantan Selatan. Selain rasa dagingnya enak dan gurih, ikan ini juga mengandung albumin, sangat bagus untuk kesehatan. Selain itu, ikan gabus haruan ini hidupnya di perairan umum dan perairan tergenang. Ikan ini sangat mudah berkembang biak pada air yang tergenang dan tidak cocok untuk pada air yang mengalir. BPBAT Mandi Angin ini kan sudah melakukan produksi mulai dari penyediaan induk unggul dan benih bermutu Pak. Kemudian tahap-tahap apa saja yang dilakukan untuk memproduksi dari penyediaan induk unggul sendiri dan benih bermutu tersebut Pak? Di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandi Angin, ikan gabus haruan pertama-tama adalah mengubah pola makan ikan gabus haruan tersebut. Asal muasal, ikan gabus haruan itu bersifat karnivor. Kemudian secara di lapangan itu kami ubah menjadi bersifat omnivor, sehingga induk-induk yang ada di Balai Perikanan Budidaya Air Mandi Angin itu sudah bisa memakan makanan pelet. Jadi kita mengubah behaviornya, asal muasal ikan itu bersifat karnivor menjadi omnivor. Untuk proses penyeleksian induk sendiri bagaimana Pak? Apakah bisa dijelaskan secara detail? Setelah induk-induk yang kami olah menjadi sudah bisa makan pelet, kemudian induk tersebut kita seleksi antara jantan dan betina. Setelah induk betina dan induk jantan kita seleksi, nah, lalu kita lakukan proses pemijahan. Setelah proses seleksi induk tadi kan ada pemijahan ya Pak ya. Kemudian untuk pemijahannya sendiri bagaimana Pak? Pertama-tama adalah menyiapkan kolam pemijahan. Diameter yang kami gunakan adalah 1 meter kolam bundar dengan ketinggian air 3-40 cm. Kemudian kita lakukan pengisian air. Nah, selanjutnya kita beri tanaman air supaya telur-telur yang akan dikeluarkan oleh induk betina itu mengumpul atau di sela-sela tanaman air tersebut. Terlebih dahulu kita sebelumnya melakukan seleksi induk jantan dan induk betina. Induk betina dengan ciri adalah badan besar, perut membuncit, dan kepala bentuknya membulat. Sedangkan induk jantan badan ramping, gerakan gesit, dan bentuk kepala lonjong. Nah, setelah kita seleksi, kita masukkan ke dalam kolam pemijahan. Kurang lebih 3-4 hari, ikan akan memijah dengan kelihatan telur-telur yang ada mengapung pada permukaan air. Setelah hari kedua, telur sudah menetas, lalu kita lakukan kegiatan pemanenan larva. Pemanenan larva kita gunakan dengan menggunakan baskom. Baskom tersebut kita ambil dan kita letakkan ke dalam bak pemijahan, dan kita ambil air beserta telur yang ada di dalam bak pemijahan. Nah,
Selanjutnya baskom tersebut kita letakkan pada tempat teduh untuk kegiatan proses penetasan larva yang sempurna. Setelah larva menetas pada baskom, larva tersebut kita beri hari ketiga dan keempat adalah Artemia. Kemudian pada hari kelima sampai hari ketujuh kita menggunakan cacing sutra. Selanjutnya larva-larva yang ada di dalam baskom siap didederkan pada kolam pendederan. Kemudian setelah pemijahan kan pendederan ya Pak ya? Untuk pendederan sendiri itu seperti apa Pak? Sebelum kita menebar larva yang ada dalam baskom, terlebih dahulu kita siapkan kolam untuk pendederan benih-benih ikan gabus haruan. Kolam tersebut kita lakukan pengeringan, kemudian dilakukan pengolahan kolam dengan pengapuran dan pemupukan. Kemudian kita lakukan pemasukan air dengan ketinggian 40-50 cm. Kurang lebih 4-5 hari kolam siap untuk dilakukan penebaran benih ikan gabus haruan. Selanjutnya kita lakukan proses aklimatisasi untuk menebar benih ikan gabus haruan. Pendederan dilakukan selama 15-20 hari untuk mencapai benih ikan gabus haruan ukuran 3-5 cm. Pada kegiatan pendederan ikan gabus haruan di kolam pendederan, pemberian pakan kita lakukan 2 kali sehari, yakni pada pagi hari dan sore hari, menggunakan pakan sesuai dengan bukaan mulut, menggunakan pakan buatan. Setelah 15-20 hari, ikan gabus haruan dilakukan pemanenan pada kolam pendederan. Kalau untuk sistem pembesaran dari balai ini sendiri seperti apa Pak? Pembesaran ikan gabus haruan dapat dilakukan pada bermacam-macam tempat, terutama adalah pada kolam yang tenang. Terutama sekali biasanya pada kegiatan pembesaran ini kita lakukan di Balai Perikanan Budidaya Air Temandangin adalah di kolam bundar dengan sistem bioblok. Kemudian juga kita lakukan pembesaran pada kolam beton dengan ketinggian air 50-60 cm. Pada kegiatan pembesaran tersebut kita lakukan pemberian pakan buatan secara pakan buatannya adalah pakan apung dengan memberikan makanan sesuai dengan bukaan mulut ikan gabus haruan, dilakukan 2 kali sehari, yakni pada pagi hari dan sore hari. Untuk ikan gabus haruan ini bisa dipanen pada umur berapa ya Pak? Dalam kegiatan pembesaran ini kita lakukan panen ikan gabus haruan. Panen ikan gabus haruan di dalam kegiatan pembesaran ini dapat dilakukan selama 3 kali panen. Panen pertama adalah pada ikan gabus haruan selama 6 bulan. Panen kedua dilakukan pada umur 8 bulan. Dan panen ketiga dilakukan pada ikan gabus haruan adalah 12 bulan. Jadi selama kegiatan pembesaran kita dapat melakukan 3 kali panen sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Balai Perikanan Budidaya Air Temandangin memproduksi benih ikan gabus haruan. Selain untuk kegiatan pembesaran, juga dilakukan kegiatan untuk paket bantuan pada masyarakat. Selain itu, juga dilakukan kegiatan penebaran benih ikan gabus haruan di alam untuk kelestarian ikan gabus haruan pada alam-alam lingkungan yang disenangi oleh ikan gabus haruan. Untuk pemula yang ingin budidaya ikan ini sendiri, apakah ada tips-tips khusus Pak biar sukses? Untuk sahabat
budidaya semua, tip untuk budidaya ikan gabus haruan adalah yang pertama, pelajari dulu sifat dan tingkah laku ikan gabus haruan tersebut. Yang kedua, usahakan pada kegiatan pembesaran ikan gabus haruan untuk menyamakan ukuran benih yang akan dilakukan pembesaran. Tip yang ketiga, disiplin untuk pemberian pakan ikan gabus haruan. Yang keempat, perhatikan air untuk budidaya ikan gabus haruan. Dan yang kelima adalah disiplin untuk panen dalam waktu yang telah ditentukan. Nah, kalau sobat budidaya ingin belajar dan tahu lebih dalam tentang bagaimana sih cara budidaya ikan gabus haruan, gimana Pak? Apakah bisa belajar di sini? Untuk sahabat budidaya, Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandi Angin dapat menerima sahabat budidaya semua. Andai kata sahabat budidaya semua dapat untuk melakukan kegiatan magang, PKL, Perkerin untuk ikan gabus haruan. Silahkan datang ke Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandi Angin. Untuk kegiatan ini gratis. Nah, sobat budidaya sudah jelas kan? Jadi, sobat budidaya kalau ingin belajar dan tahu lebih dalam tentang bagaimana cara budidaya ikan gabus haruan, bisa belajar di BPBAT Mandi Angin. Sobat budidaya, jangan lupa saksikan dan ikuti terus video-video kami lainnya dalam Explore Budidaya. Yeay!